Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati tutor mata kuliah struktur data, nama saya Fiali Della Rosa Tahelu dengan NIM 0532535529 akan mempresentasikan tugas 3 dari mata kuliah STSI 4104 struktur data. Langsung saja kita buka soalnya itu. Yang pertama itu suruh membuat program pencarian menggunakan algoritma Depth versus DFS dalam bahasa Java. Yaitu langsung saja menggunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2 sampai A8, A9, terus menentukan sendiri nilai hubungan antar node, terus melakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS, terus menjelaskan tahap daripada proses pencarian dan gambarkan dengan rincinya. Seperti ini. Jadi yang pertama ini graf yang digunakan ini mulai dari seperti ini, mulai dari A0 sampai A9. Itu prosesnya. Satu, terus ke A2, A3, A4, A5, A6, A8. Seperti ini kira-kira penggambaran dari grafnya DVS-nya. Strukturnya seperti ini, A0 itu terhubung ke A1 ke A2, A1 ke A3 A4, A2 ke A5 A6, A3 ke A7, A4, A8, A5 ke A9, terus A6 sampai A9 ini tidak memiliki tetangga keluar lead node. Misalkan angka yang dicari adalah N sama dengan 8 ini. Karena yang kita cari ini A8 ya. Nah ini programnya eh, mengimport Java-nya, public class-nya kita kasih nama di web search itu. Nah ini dengan array list, kemudian langsung saja ya kita eh, praktekkan. Jadi eh, program ini sudah saya simpan dengan nama di VS Search. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa kita langsung dicoba saja di VS Search. Ini. Oh ya, pertama-tama kita bisa compile dulu ya sebelum kita lakukan running. Tujuannya compile itu untuk memastikan bahwa programnya itu sudah dijalankan sebelumnya disimpan. Baru kita jalankan. Mungkin ini ada error, maaf. Iya, Pak, jadi tidak pakai titik koma ya, karena langsung aja dipanggil ini ya di PS apa PSS-nya gitu, tidak perlu pakai titik koma. Nah, seperti ini. Ini eh, program yang dijalankan dengan DPS search. Jadi mengunjungi A0, A1, A3, A7, A4, A8. Ini mengunjungi juga A2, A5, A9, A6 juga. Seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Targetnya di A8, DPS berjalan dengan prinsip seperti demikian, ke cabang terlebih dahulu, terus kemudian kembali backstacking, angka-angka seperti ini. Dikunjungi, demikian urutan pencariannya A0 sampai ketemu A8 di target. Hasilnya ilustrasinya demikian. Ada cabang A1, A2, A1 ke A3, A4, A7 baru ketemu A8. Nah, A2 tuh ke A9. Ya. Demikian proses pencariannya menggunakan program DVS ya. Demikian. Deep first search, jadi yang pertama dicari. Baru yang tugas nomor 2 itu membuat program menggunakan algoritma breadth first search DVS dalam bahasa Java. Jadi yang sebelumnya DVS, setelahnya BVS. Kita gunakan grafnya node 10 juga sama. Ini melakukan pencariannya juga, tapi pakai metode BVS. Sekian tahapannya. Ini yang nomor 2 ya, BVS. Nah,
Ini targetnya sama, 8. GPS bekerja menggunakan Vivo. Menelusuri node berdasarkan level langkah-langkah. Itu awalnya 0. Ini BVS ini berurutan ya. Berbeda dengan BVS. Jadi ujungnya sampai ketemu A8. Karena A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Jadi dia berurutan kalau BVS ini. Sehingga ya, dia mulai dari A0, A1, dari yang rendah sampai tertinggi, sampai yang kita cari. Simpulannya seperti ini, nanti coba kita jalankan dulu aja. Nah, BVS-nya sudah kita buat sebelumnya. Nah, begini. Dan ya, seperti ini ya. Jadi kelihatan berbeda kalau di PS itu dia bikin cabang-cabang, jadi langsung dibagi eh, dua pekerjaan begitu untuk mencari A8 ini. Tapi kalau yang BPS ini dia berurutan dari yang terendah sampai ketemu apa yang ditargetkan, yaitu A8. Jadi ilustrasinya seperti itu. Kesimpulannya apa? DPS sama BPS struktur datanya itu stack rekursi, dia QW. Cara kerjanya menurut saya cabang terdalam terlebih dahulu. Jadi ini pakai cabang, tapi kalau BPS itu menulisnya per level, level paling kecil sampai ditemukan. Kelebihannya apa? BPS jelas dia lebih hemat karena dia langsung sekali jalan langsung dua cabang gitu. Tapi kalau BPS tuh nemuin solusi yang terdekat lebih cepat gitu. Bisa juga BPS ini lebih cepat menemukannya. Tapi bisa juga yang lebih lama juga karena dia harus ngurutin dari awal. Kalau ditemukan lebih cepat ya bisa lebih cepat, tapi bisa juga dia yang lama. Tapi kalau di US itu memori lebih hemat. Kekurangannya tidak selalu menemukan jalur terpendek. Jadi di PS ini nggak selalu ya nemuin jalur pendek, tapi kalau di PS itu butuh memori lebih besar karena dia benar-benar nyeleksinya satu-satu. Jadi demikian tutor tugas 3 dari mata kuliah struktur data STSI 4104. Saya Yali Dela Rosa Titailu dengan NIM 0532535529 sudah menyelesaikan tugas 3 dari struktur data STSI 4104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, wassalamualaikum, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.